kata Ibu. Tapi mungkin pertanyaan yang pertama sudah terjawab juga, karena kami akan bertanya juga apakah di sini ada melakukan tentang dan memberikan konseling. Itu Ibu sudah ada di sini dan itu sudah terjawab. Dan kami akan melakukan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, peranan Mekah dalam proses pembelajaran di sekolah ini seperti apa? Dari saya dulu atau Ibu? Oke, baik, terima kasih. Nama saya Martina Amara SPD, Kepala UPTD SDN Negeri Klaten. Ya, mengenai layanan bimbingan atau konseling ini memang artinya sudah berjalan dari tahun ke tahun, tetapi dari pemerintah menegaskan lagi, sehingga kami baru-baru ini kami membentuk tim untuk mereka, sehingga ini teman saya Ibu Marlin Karamawi PD ini sebagai ketua timnya, dan sejauh ini yang kami lakukan adalah menangani anak-anak yang dari 420 anak untuk tahun ini. Dari awal anak penerimaan siswa baru itu kami sudah secara terus-menerus baik terhadap orang tua maupun siswa kami sudah menyampaikan tentang bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling ini bukan kita berpikir hanya tentang kekerasan atau tentang perundungan, tapi hal-hal sepele yang misalnya tata tertib itu juga kan ada bimbingan dan konseling. Dan kami juga punya program setiap pagi saat apel pagi kami selalu menyampaikan hal-hal yang tentang karakter anak, ya, mulai dari disiplin waktu, disiplin berpakaian, kemudian disiplin dalam bertutur kata, itu semua kami sampaikan sehingga anak-anak juga tahu bahwa kalau ada teman yang misalnya berkata yang kurang pas atau artinya menyinggung perasaan teman-teman, pasti mereka sudah menyampaikan, terutama kepada Ibu Marlin, karena mereka sudah tahu bahwa Ibu Marlin adalah ketua untuk bimbingan konseling. Dan Ibu Marlin ini juga selain guru untuk menangani bimbingan konseling, beliau juga adalah guru agama Kristen, sehingga pas sekali, aslinya pas dengan karakter yang kita mau bentuk di sekolah ini. Jalurnya kalau yang pertama misalnya anak-anak itu melanggar disiplin atau melakukan kesalahan di kelas, ditangani dulu oleh wali kelas. Kemudian misalnya dari wali kelas ternyata ini anak-anak ini belum ada perubahan, maka tentu mereka mengarahkan ke guru BK-nya. Nah, setelah guru BK kemudian mungkin ada hal-hal yang di tingkat yang agak lebih ke atas, misalnya ternyata mereka sampaikan kepada orang tua sehingga orang tua tidak terima baik, maka kami fasilitasi untuk orang tua, kami buat surat secara tertulis untuk bertemu dengan guru BK, kemudian dengan kepala sekolah, dan kami selesaikan dengan secara kekeluargaan. Dan sejauh ini artinya hubungan antara sekolah dengan orang tua itu begitu baik, dengan paguyuban kelas. Jadi kami menyampaikan hal-hal yang tentang pelanggaran, tentang hak-haknya anak, kewajibannya anak, sanksi yang harus diberikan kepada anak. Itu semua kami bukan hanya menyampaikan kepada anak atau seperti saya katakan tadi bahwa saat kita menerima siswa baru kita sudah menyampaikan kepada orang tua dan siswa kelas 1. Tetapi kita juga melalui paguyuban kelas itu kita sampaikan hal-hal seperti itu di orang tua yang masuk dalam paguyuban kelas. Jadi kami punya paguyuban kelas yang dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi masing-masing punya paguyuban kelas dan mereka punya program juga. Jadi program itu untuk bimbingan konseling itu kita bukan hanya artinya dari sekolah saja, tapi kita datangkan misalnya narasumber dari psikolog untuk artinya membantu supaya anak-anak apalagi di sekolah dasar ini kita membutuhkan artinya waktu yang lebih banyak untuk menanamkan dasar-dasar disiplin, tanggung jawab, itu semua kita tanam dari dasar. Karena nanti saat mereka beranjak remaja,
mereka akan tunjukkan jati diri dan dia tidak akan mendengar siapa-siapa lagi. Sehingga di tingkat di jenjang SD ini kami sangat-sangat memperhatikan hal itu untuk bimbingan konseling. Atau misalnya anak-anak yang tidak mengerjakan PR, kita cari tahu dulu, artinya cari tahu kenapa sampai dia tidak kerja PR. Kan kadang-kadang kita setelah kita cari tahu ternyata orang tuanya super sibuk, bapak mamanya kerja semua, sehingga waktu untuk menampingi anak tidak ada, sehingga anak kadang-kadang kalau bertanya orang tuanya. Untuk menjemput bola dari pemerintah ini tentang layanan program BK ini, kami setelah belajar juga dari PNM bahwa layanan BK itu bukan hanya tentang ketika anak ada masalah saja, tapi ketika kami mengarahkan, kami juga menjawab tadi program-program yang telah dijabarkan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa program-program itu kan sudah ada. Nah sekarang tentang jenisnya yang bagaimana. Jenisnya itu misalkan kami mengarahkan minat dan bakat anak. Nanti kami mengarahkan misalnya nonton melalui video-video itu, lalu melalui proyek-proyek kami P5 ini tentang kurikulum merdeka itu, mungkin adik-adik sudah tahu bahwa kurikulum merdeka ini berbasis proyek ya. Jadi dalam proyek itu kami mengarahkan minat dan bakat siswa. Misalkan siswa menentukan apa yang ingin mereka buat, hasilkan karya berdasarkan minat dan bakat mereka. Nah itu mungkin kita berpikirnya ini terlalu dini, tetapi mau mengarahkan anak-anak untuk minat dan bakat mereka terus untuk jadi apa mereka di masa depan sudah harus dilakukan di SD itu. Jadi itu kami lakukan di setiap hari Sabtu, atau mungkin kami integrasikan dalam mata pelajaran. Misalkan mereka mau jadi apa nanti besok lulusan, nah itu juga masuk dalam